patut untuk di awam, kita juga belum pun masih ada masa pemeliharaan. ya. Artinya itu Komisi 3 itu kalau nggak salah pian ya. Diduga proyek Hotmix tidak mengacu dari RAB, baru saja selesai sudah rusak parah. Ini alasan Kadis Bina Marga Lampung Tengah proyek Hotmix karena lagi dalam perawatan. Lampung Tengah menindaklanjut berita sebelumnya pada Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021, beberapa hari yang lalu, warga Dusun 1 Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah mengeluhkan dari hasil pekerjaan pengaspalan jalan dengan Hotmix peningkatan ruas jalan di Komplek Pertanian Restu Baru yang berlokasi di belakang kantor Koramil Rumbia. Pekerjaan terhitung baru saja selesai dikerjakan tapi sudah rusak parah mengelupas dan bisa saja faktornya dari pengaspalan Hotmix-nya tipis sehingga tidak ada kualitas. Tentu proyek Hotmix ini tidak akan bertahan lama, selesai dari pemeliharaan dari rekanan nasibnya semakin parah, nampak jelas di video hasil investigasi di lokasi, diduga kuat bangunan tersebut tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja atau RAB. Proyek tersebut tidak diketahui pasti menelan anggaran berapa karena di lokasi tidak ada pelang proyek apakah ini anggaran dari APBD Lampung Tengah 2021 atau anggaran APBN. Jadi proyek ini terkesan tertutup padahal pelang proyek tersebut merupakan salah satu bentuk transparan atau keterbukaan terhadap publik karena menggunakan anggaran negara anehnya lagi pada waktu dikerjakan pada malam hari. Berikut keluhan warga setempat. Pekerjaan Hotmix yang dikerjakan malam hari. Tapi dengan kenyataan sekarang ini, kenyataan di lapangan yang saya lihat ini nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, Pak. Jadi cobalah untuk instansi terkait coba dilihat untuk jalan yang ada di belakang Koramil di Kecamatan Rumbia seperti ini, apakah memang patut untuk dianggap selesai pekerjaan seperti ini, Pak? Setahu Bapak ini kemarin ini anggaran apa, Pak? Kurang tahu, Pak. Kita sebagai masyarakat awam kita juga belum jelas. Ini karena pengerjaan pun malam, kita tahu-tahu pagi selesai kok dilihat seperti ini. Banyak masyarakat yang heran dengan pekerjaan seperti ini, kok tidak ada yang mengawasi. Siapa pengawasnya, siapa pekerjanya, kita semua warga di Kecamatan Rumbia nggak tahu menahu masalah dalam hal ini. Proyek sedangkan apa Bapak kan warga sini, kok bisa nggak tahu, Pak? Apa nggak ada pelang proyek? Tidak ada terpasang pelang proyek, papan nama proyek tidak ada terpasang. Kami lihat dari ujung ke ujung tidak ada terpasang papan nama, dan di sini banyak warga yang mengeluhkan dengan anggaran yang sudah dianggarkan untuk kecamatan, ternyata di lapangan pekerjaannya tidak sesuai yang kami harapkan. Apa harapan Bapak dengan pemerintah terkait? Untuk harapan kami sebagai warga untuk ke depan agar supaya bisa ditindaklanjuti, dikaji ulang ataupun ada pembenahan, entah itu dari mana prosesnya saya nggak paham. Saya masyarakat awam, ketika pekerjaan ini yang saya lewati tiap hari kok seperti ini jadinya, kami mohon untuk dikaji untuk proyek jalan tersebut. Apa perasaan Bapak sebagai warga sini melihat kerjaan begini, senang atau bagaimana, Pak? Sangat prihatin, Pak, dengan pekerjaan yang saat ini dilaksanakan ataupun kegiatan yang ada di Kecamatan Rumbia khususnya ini. Jangan sampai nanti ada di kecamatan-kecamatan yang lain. Kemudian ditambahkan oleh Ketua LSM Lesper Lampung Tengah Agus Tamhadi terkait kondisi proyek Hotmix berikut penuturannya. Dananya pun kita tidak tahu karena matanya tidak ada. Bagaimana kita mau tahu dananya dari mana? Mata itu saya maksud adalah pelang. Ada orang mungkin bilang pelang itu tidak berguna. Kalau bagi saya itu nomor satu. Karena di kontrak adalah nomor satu. Itu mata. Tanpa mata, bagaimana kita melihat? Nah sekarang, mana pelang pun nggak ada. Terus itu begini kerjaannya. Nah sementara wakil kita di DPRD sudah laporan ini. Kader-kader kita. Oh, sudah laporan sebelumnya, Pak? Ke komisi berapa, Pak? Komisi 3. Nah, mereka bilang sama saya, Senin kemarin itu akan langsung sidat. Ya udah saya bilang lanjut. Tapi tidak jadi. Alasan entah apa kita nggak berteling. Artinya itu Komisi 3 itu kalau nggak salah pian ya. Ya kita perlu jelas, jadi jangan Komisi 3 itu jadi besar. Siapa yang berbicara ya? Itu Pak Piannya ya kan? Intinya Kemis ada lagi alasan tunda.
Ini sekarang hari ini katanya ada, sekarang mana? Dan di situ saya temukan tadi sudah ada tanda-tanda. Jadi indikasi saya ataupun analisa saya dengan adanya sidak tertunda, yang pasti sidak itu adalah dulu inspeksi mendadak. Tidak ada. Terkait hal itu, pihak Radar News TV ini datangi Dinas Bina Marga Lampung Tengah pada hari Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2021. Mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Gusmara Jaya, di ruang kerjanya, Kadis Bina Marga mengatakan bahwa sebagai Kadis Bina Marga walaupun baru, tetapi dia mengaku tidak boleh diam, semua pekerjaan harus selesai, dan hanya mengadakan pengawasan secara administratif, mana yang belum selesai diharapkan bisa diawasi dengan baik. Terutama oleh konsultan pengawas, dia berharap jangan sampai konsultan tidak tahu kondisi dan situasi lapangan. Kalau sampai terjadi, jika konsultan pengawas tidak tahu lokasi, kan repot. Ia mengakui memang konsolidasi seperti itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, kita sebagai Kadis Bina Marga. Ya. Terhitung dari Oktober tanggal 4, pelantikannya, serah terimanya tanggal 8. Ya. Tanggal 8 Oktober serah terima secara umum. Ya. Secara detailnya setelah tanggal 15-an dengan pejabat yang lama, Kadis Bina Marga yang lama, yaitu Pak Ismail. Nah, saya mulai aktif ada di Bina Marga sejak serah terima secara simbolis di Pemda. Untuk menyikapi pelaksanaan yang sudah berjalan ini, saya memang segitu saya duduk di sini, saya langsung konsolidasi kepada semua teman-teman yang ada di sini untuk menyikapi itu semua, baik yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai. Karena memang saya baru, tapi saya nggak boleh diam. Cuman berhubung yang sudah selesai, konteksnya sudah selesai, ya saya hanya penekanan secara administratif teknis. Nah, yang belum selesai saya harapkan diawasi dengan baik, terutama oleh konsultan pengawas, karena di situ kan ada konsultan pengawas. Jangan sampai konsultan pengawas nggak tahu lapangan, itu yang saya tekankan sama sekali. Karena kalau konsultan aja sudah nggak tahu lokasi atau jarang ada di tempat, nah repot. Kan kira-kira begitu. Jadi ya konsolidasi ini memang nggak semudah membalikkan telapak tangan. Karena yang sudah berjalan selama ini nggak tahu polanya gimana lah, karena berhubung jarang ada di tempat kabarnya, akhirnya koordinasinya. Kadis Bina Marga mengakui bahwa pekerjaan yang belum serah terima harus diperbaiki terlebih dahulu, karena kalau pekerjaan tidak sesuai apa yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pimpinan. Terutama bagi pengawas PPTK dan konsultan pengawas harus aktif, dan itu pun hampir di setiap hari diinformasikan kepada pimpinan masing-masing. Dan ini sudah ditekankan kepada pengelola kegiatan bahwa sebuah proyek jangan diterima jika belum diperbaiki atau selesai 100%. Menurutnya walaupun sudah professional handover atau PHO nanti ini juga di masa pemeliharaan harus diperbaiki karena masih tanggung jawab rekanan, berikut penjelasannya. Yang dianggap bermasalah ya diperbaiki dulu, baru diterima kalau memang belum serah terima. Karena kalau pekerjaan tidak baik, tidak kasarnya tidak sesuai, apa yang bisa dipertanggungjawabkan? Teman-teman pengawas, teman-teman PPTK, teman-teman PPK ini harus aktif gitu, terutama konsultan pengawasnya. Nggak boleh kita pembiaran, kan kira-kira begitu. Itu bahkan hampir hampir dikatakan tiap hari ngingetin itu terus.
Jangan anu lah, yang sudah, yang ke depan harus lebih baik. Iya. Tapi untuk kerjaan-kerjaan yang anu harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki ya jangan diterima gitu kan. Seperti kemarin yang di Adirjo ini yang ada 2 titik lokasi pengerjaan itu kan, kalau kita lihat di situ Pak Kadis, pertama kita lihat keterbukaan informasi publiknya ya, seperti pelang proyek itu kami lihat memang tidak ada ya. Terus dari aspalnya pun kami lihat memang sangat tipis sekali, sampai batu geragaknya kan kelihatan itu. Menanggapi itu gimana Pak Kadis? Ya harus diperbaiki dulu. Harus diperbaiki kalau dia belum serah terima. Kalau sudah serah terima pun masih ada masa pemeliharaan. Iya. Jadi harus diperbaiki ulang. Itu ya harus diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki gimana kan gitu. Itu semua ya, termasuk di Rumbia. Iya. Ya wajib Wajib diperbaiki dulu ya. diperbaiki karena ya namanya kerjaan rusak ya harus diperbaiki. Kasarnya motor ibarat kendaraan, kalau ada yang rusak dia nggak bisa jalan kalau nggak diperbaiki dulu. Ya harus diperbaiki baru dia bisa jalan. Itu udah saya tekankan sama pengelola kegiatan, karena secara detail saya memang sudah di penghujung, tapi saya wajib mengingatkan terhadap pengelola kegiatan. Nah itu udah saya sampaikan, jangan diterima kalau belum diperbaiki. Kalau memang sudah PHO itu ya masa pemeliharaan ini harus mereka perbaiki. Dari Lampung Tengah, Erwan Radar News TV melaporkan.